Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Hasnan. Saya mahasiswa Universitas Terbuka jurusan Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi. Pada video ini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan tugas praktik 3 untuk pembuatan aplikasi SITTA Universitas Terbuka. Poin pertama yang ingin saya jelaskan adalah arsitektur dan struktur proyek. Pada tugas ini saya telah refaktor aplikasi menjadi lebih modular dengan menerapkan konsep VUE, komponen, dan template. Bisa dilihat dari struktur folder, saya memisahkan logika ke dalam komponen seperti BA stock table.js uh, untuk table stock dan do tracking.js untuk uh, fitur DO. Selain itu, saya menggunakan file data bahan ajar JSON murni yang diakses melalui fungsi fetch asinkron di aplikasi di API.js. Argumentasi saya menggunakan pendekatan ini adalah agar kode lebih terorganisir, mudah di-maintain, dan antarmuka HTML tetap bersih karena setiap bagian dibungkus dalam tag custom elemen seperti DA Stock Table dan DO Tracking. Masuk ke bagian tampilan data, saya menerapkan data binding dan direktif. Untuk menampilkan seluruh data bahan aja dari data array, saya menggunakan direktif v4 untuk melakukan list rendering pada tabel. Untuk format teks agar lebih mudah dibaca, saya mengimplementasikan konsep filter. Contohnya pada kolom harga, saya membuat eh, filter currency untuk otomatis menambahkan rupiah dan titik ribuan. Serta filter satuan untuk menambahkan kata buah pada quantity dan safety. Lalu saya juga membedakan pengguna direktif mustache untuk teks biasa dan VHTML untuk membaca teks HTML mentah pada fitur tooltip kolom catatan yang muncul saat kita melakukan hover dengan mouse. Selanjutnya adalah penggunaan kondisional atau pengendalian pada kolom status. Saya menggunakan pengkondisian jika quantity sama dengan nol, status menjadi kosong dengan warna merah. Jika quantity kurang dari safety, maka menjadi menipis dengan warna orange. Dan selebihnya aman dan berwarna hijau. Saya menggunakan visual pada sistem navigasi tab utama sehingga perpindahan antar menu terasa instan tanpa perlu memuat halaman. Di halaman ini saya juga menerapkan compute property pada fungsi filter stock. Alur berpikirnya saat pengguna memilih filter UT daerah, kategori, atau fitur pengurutan, data yang ditampilkan akan di-sharing tanpa harus mengubah array data aslinya. Karena ini menggunakan computed VUE hanya akan merekomputasi data saat filter berubah, sehingga aplikasi berjalan sangat efisien. Poin berikutnya adalah implementasi watches. Saya mengimplementasikan dua watches pada aplikasi ini. Nah, watches yang pertama ada di komponen stok. Saat pengguna mereset pilihan UT daerah, watches akan mendeteksinya dan otomatis mereset filter kategori. Dan watches yang kedua ada di komponen tracking.
Nah, saat pengguna memilih paket bahan ajar, sistem otomatis memantau perubahannya dan menyalin nilai harga paket ke dalam total harga. Untuk interaksi form dan event handler, saya tidak lagi mengendalikan klik tombol secara manual semata. Saya memanfaatkan event modify keyboard bawaan PUE. Misalnya di halaman tracking ini, hmm, pengguna bisa mengetikkan nomor DO lalu menekan tombol enter untuk mencari dan menekan escape untuk mereset pencarian. Fitur tekan enter untuk simpan ini juga saya terapkan saat membuat atau mengedit data bahan ajar baru. Sebagai tambahan kreativitas, Nemo DO juga di-generate secara otomatis mengambil tahun berjalan. Dan sequence urutan jumlah data memberikan pengalaman yang nyaman bagi pengguna aplikasi. Secara keseluruhan, pemecahan kode ke dalam VUI komponen memberikan arsitektur yang sangat terukur untuk pengembangan sistem SITTA ini ke depannya. Seluruh kriteria mulai dari direktif, compute, watchers, hingga interaksi mouse dan keyboard telah saya terapkan. Demikian penjelasan mengenai pengerjaan tugas praktik 3 SITTA ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.